Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai pertemuan satu mata kuliah teknologi web service. Oke, untuk materi lengkapnya sebenarnya bisa kalian download sendiri di web Stadion BCICID atau di blog Bapak di symphony.web.id atau nanti bisa dicek juga di webnya elearning.bc.ac.id. Nah, untuk sekarang Bapak paling jelaskan beberapa hal yang perlu dijelaskan di materi tersebut, karena di materi tersebut eh, itu kan berupa slide, tapi untuk penjelasannya itu seperti di modul ya. Jadi di sini Bapak ringkas lagi dan Bapak perjelas lagi beberapa istilah-istilah yang perlu dipahami nanti untuk mata kuliah TWS. Nah, untuk tahap awal mungkin beberapa pertemuan nanti hanya menjelaskan materi saja, nanti sisanya kedepannya ada tentang praktek. Oke, untuk minggu pertama atau pertemuan pertama itu membahas tentang konsep interoperabilitas serta sistem terdistribusi. Oke, sebentar. Nah, yang pertama yaitu pengenalan dulu tentang jaringan komputer. Ya, ini mengingatkan kembali tentang materi di pertemuan di semester sebelumnya, yaitu di semester 4 tentang jaringan komputer ya. Jadi eh, kenapa harus jaringan komputer? Ya ini nanti karena ada hubungannya dengan nanti mata kuliah di TWS ya. Jadi jaringan komputer tersebut sebagai dasar dari pengenalan mata kuliah dari TWS itu sendiri. Nah, yang perlu dijelaskan di sini bahwa kalau kita membangun sebuah jaringan komputer, baik di perusahaan atau sebuah institusi itu, ya intinya harus memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai jenis komponen jaringan, baik berupa hardware maupun software, ya, dari berbagai vendor yang ada. Itu jadi harus bisa support ya, baik ke hardware maupun ke software yang ada di sistem perusahaan atau institusi tersebut, ya. Nah, di mana jaringan komputer ini terdiri dari dua hal ya. Yang pertama, jaringan komputer itu harus dapat menangani kendala heterogenitas dan interoperabilitas. Lalu yang kedua, perlu acuan atau referensi bagi jaringan dan arsitektur jaringan yang memenuhi suatu persyaratan spesifikasi tertentu. Ya, jadi ini dua acuan yang harus dipenuhi kalau kita membangun sebuah jaringan komputer, terutama di perusahaan tersebut terdapat sistem yang berjalan untuk bagaimana kelangsungan dari perusahaan tersebut ya. Nah, ini harus bisa menangani heterogenitas dan interoperabilitas. Nah, ini nanti dijelaskan di slide berikutnya. Yang kedua yaitu tadi harus ada acuan atau standar dalam membangun jaringan komputer. Nah, selanjutnya heterogenitas dan interoperabilitas itu apa? Nah, yang pertama, heterogenitas dan interoperabilitas ini erat kaitannya dengan yang nanti sistem komputer terdistribusi ya. Jadi ada hubungannya. Jadi sebuah sistem yang memungkinkan aplikasi komputer itu beroperasi secara terintegrasi pada lebih dari satu lingkungan yang terpisah secara fisik ya. Jadi sistem yang memungkinkan aplikasi komputer beroperasi secara terintegrasi. Jadi tidak terpisah-pisah, jadi terintegrasi, tapi dari suatu lingkungan yang terpisah secara fisik. Ya, jadi harus bisa terkoneksi walaupun fisiknya itu tidak di satu tempat. Nah, ciri khas dari sistem komputer terdistribusi tersebut yaitu adalah heterogenitas. Ya, heterogenitas ini bisa dalam berbagai hal ya. Jadi heterogen ya, atau heterogenitas ini dari berbagai hal, diantaranya perangkat keras, jadi sistem operasi dan bahasa pemrograman ya. Perangkat keras ya sebagai pendukung nanti jalannya sebuah sistem ya, sistem operasi.
berarti sebagai program dasar atau perangkat lunak dasar dalam sehingga si perangkat keras itu bisa jalan, dan bahasa pemrograman itu sebagai pendukung dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, itulah heterogenitas. Jadi terdapat beberapa perbedaan, tapi nanti harus bisa saling bekerja sama. Jadi tidak mungkin kalau misalkan kita mengembangkan sistem terdistribusi yang sifatnya homogen. Ya, homogen itu berarti tidak ada perbedaan, ya, cuma satu jenis misalkan, ya, tidak. Jadi karena secara alamiah sistem komputer terdistribusi tumbuh dari lingkungan yang heterogen, itu yang berbeda-beda sistem atau berbeda-beda perangkat, itulah sistem terdistribusi. Nah, selanjutnya masih pembahasan yang sama. Kata kunci dalam menjembatani perbedaan tersebut lah muncullah ini, ya. Jadi heterogenitas ini nanti akan dijembatani oleh yang namanya interoperabilitas atau interoperability, ya. Jadi sehingga perbedaan-perbedaan yang muncul bisa ditanggulangi di bagian ini. Jadi penjelasan interoperabilitas sendiri adalah kemampuan saling bekerja sama antar sistem komputer. Ya, jadi bagaimana sistem komputer itu bisa bekerja sama untuk mengembangkan atau menjalankan suatu sistem. Nah, sebenarnya interoperabilitas ini bukanlah barang baru, ya. Contoh misalkan di protokol komunikasi data pun, misalkan di jaringan itu ada yang namanya TCP/IP, ya, transfer protokol internet protokol, ya. Pada dasarnya diciptakan untuk mewujudkan interoperabilitas. Jadi adanya perbedaan dalam perangkat, tapi harus dengan adanya protokol yang sama, maka perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi. Nah, yang belum banyak dikenal justru adalah interoperabilitas di sisi perangkat lunak atau software. Jadi dalam mengembangkan aplikasi ini nanti harus dikenal juga interoperabilitasnya seperti apa. Nah, dalam konteks ini, sistem komputer terdistribusi, meskipun komponen aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman yang beda, ya, menggunakan development tools yang berbeda, dan beroperasi di lingkungan yang beragam, mereka tetap harus dapat saling bekerja sama. Nah, ini, ya, jadi kalau kita buat aplikasi, walaupun dengan arsitektur yang berbeda, bahasa pemrograman yang berbeda, development tools yang berbeda, maka si sistem tersebut tetap harus bisa sinkron atau terupdate satu sama lain. Misalkan kita main IG, misalkan Instagram itu kan ada yang berbasis Android, berbasis Apple di iOS, ya, itu kan beda sistemnya, beda bahasa pemrogramannya. Tapi tetap harus bisa sinkron nanti data-data yang ada di dalamnya. Jadi kita buka di Android hasilnya gitu, ya, di misalkan di Apple juga sama hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, secara teknologi interoperabilitas sendiri di Indonesia itu telah dikenal, ya. Cuman karena sifatnya back engine, ya, jadi tidak terlihat secara langsung oleh user sebagai pengguna sistem. Maka end user itu ya tidak begitu aware atau peduli akan adanya interoperabilitas ini, yaitu kalau yang namanya end user atau pemakai, ya tahunya hanya memakai sistem saja, ya, karena mungkin ya dia tidak perlu mengetahui bagaimana sebuah sistem tersebut berjalan dan sebagainya, ya, gitu. Jadi sebenarnya sudah digunakan di Indonesia sendiri. Nah, contoh di dunia perbankan, pertukaran antar sistem informasi misalkan ditunjukkan dalam bentuk pertukaran dana antar bank. Misalkan kita transfer dari satu bank ke bank lain atau di bank yang sama, ya, bisa melalui internet banking, ATM. Nah, tetap kan outputnya atau data yang ada di bank tersebut tetap sama, walaupun misalkan kita transfer dari ATM, kita transfer dari internet banking, ya tetap sama aja bisa, ya. Jadi meskipun arsitekturnya berbeda, tapi nanti datanya itu yang dihasilkan tetap sama. Contoh lain, misalkan kita pengen menampilkan Google Map atau peta Google di website kita, yaitu kita bisa menggunakan Google API-nya, ya. API Google-nya kita bisa
copy ya kode API-nya, kita paste di website kita ya. Itu contoh yang disebut dengan interoperabilitas ya. Nah, selanjutnya interoperabilitas di government ya, jadi bagaimana di pemerintahan menerapkan yang namanya interoperabilitas. Nah, istilah e-government merupakan kependekan dari electronic government ya, mungkin pernah dengar. Jadi yang dapat terjemahkan kalau secara bahasa itu berarti pemerintahan secara elektronik ya, atau e-government. Nah, istilah ini selalu diasosiasikan sebagai pemanfaatan TIK secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat secara masyarakat umum ya. Jadi ini sebagai salah satu langkah dalam bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya dengan memanfaatkan yang namanya e-government. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya beberapa contoh aplikasi layanan pemerintahan ya, diantaranya yang pertama ya ini yang mendapat interoperabilitas yang tadi ya. Misalkan kita mau mendapatkan atau daftar NPWP ya, bisa untuk registrasi pajak ya bisa menggunakan website ini ya, misalkan .pajak.go.id ya. Terus misalkan ya contoh lainnya misalkan iktp yang sudah kita pakai atau kita gunakan ya. iktp itu kan punya yang namanya NIK ya, nomor induk kependudukan, yaitu ID tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup, dan tidak ada yang sama kan di seluruh Indonesia ini, tidak ada yang sama NIK-nya. Terus selanjutnya mengenai e-procurement ya, jadi ini aplikasi untuk pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ya. Contoh dari aplikasi ini ya contohnya misalkan e-tendering, e-processing, dan e-audit ya. Jadi bagaimana tender secara online, pembelian secara online, audit secara online, dan sebagainya. Ada di websitenya lkpp.go.id. Contoh lainnya misalkan KPK Wistal, fasilitas dari KPK dalam rangka menarik partisipasi masyarakat untuk memberantas korupsi ya. Jadi kalau misalkan kita mau melaporkan tindakan korupsi bisa melalui websitenya KPK secara online ya, di kws.kpk.go.id. Terus ada lagi sistem ini dikembangkan untuk membantu pembuatan standar nasional Indonesia. Jadi untuk mendapatkan SNI bisa secara online ya di sispk.bsn.go.id ya. Ini contoh layanan-layanan e-government yang sudah ada di Indonesia. Nah, selanjutnya konsep dalam pengembangan sistem itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya konsep kompatibilitas ya. Jadi ini kompatibilitas ini membicarakan konsep kompatibilitas, maka yang dibicarakan adalah kecocokan antara satu sistem dengan sistem lainnya ya. Kecocokan di sini dapat saja berfokus pada struktur dan jenis data, bahasa pemrograman yang digunakan, atau hal lain yang disepakati para pengembang sistem. Ya, jadi kalau kompatibilitas intinya di sini bagaimana kecocokan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Contohnya, misalkan di sini kan ada sistem A bisa berhubungan dengan sistem B, sistem C bisa berhubungan dengan sistem D, ya. Tapi antar sistem A misalkan mau ke C itu kan tidak bisa, ya. Dari B ke D juga tidak bisa. Nah ini penjelasannya ada. Jadi sistem C dapat berkomunikasi dengan sistem D, sistem A dengan sistem B, tapi tidak bisa yang tadi silang tadi ya. Nah ini yang namanya kompatibilitas. Ya, jadi kompatibilitas sudah dapat menjamin bahwa setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem yang lainnya. Ya ini contohnya. Jadi ini hanya satu arah yang ini ya, C ke D atau D ke C ya, dua arah maksudnya. Tapi tidak bisa ke arah yang lain ya. A ke B atau B ke A. Jadi ini yang namanya kompatibilitas tidak dapat menjamin
bahwa setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem yang lainnya. Yang kedua ya ada lagi konsep interoperabilitas, hampir sama dengan yang tadi ya. Setiap sistem diharapkan dapat memanfaatkan data milik sistem lain secara optimal ya. Jadi bisa menggunakan suatu sistem itu harus bisa memanfaatkan data di sistem yang lainnya secara optimal ya. Contoh di gambar ini ya kayak gini lah. Kalau interoperabilitas itu ya jadi kita bisa saling antar sistem itu bisa saling mengambil data ya, menyimpan data dan sebagainya. Contoh ini sistem A bisa ke C, bisa ke D, bisa ke B dan seterusnya, yang lain juga bisa. Hal ini sangat berbeda dengan konsep kompatibilitas ya. Ini tadi tentu saja penggunaan teknik interoperabilitas ini akan lebih mudah diimplementasikan terutama untuk pengembangan sistem TIC baru yang lainnya. Ya, jadi kalau ada pengembangan, kalau di interoperabilitas itu lebih mudah ya karena ini antar sistem itu bisa saling berkomunikasi ya. Oke, selanjutnya fokus pengembangan interoperabilitas di pemerintahan. Misal contohnya ada yang dimaksud dengan G2B atau government to business ya, suatu sistem yang tipe hubungannya itu pemerintah dengan dunia bisnis atau industri ya. Ada lagi ada G2OR ya, jadi government to organization. Jadi pengembangan interoperabilitas ini berfokus pada pengembangan jalur komunikasi digital antar sistem pemerintahan dengan sistem yang dikembangkan oleh organisasi non pemerintah. Nah, selanjutnya ada G2C, jadi government to citizen ya. Teknologi informasi ini tujuannya memperbaiki hubungan interaksi pemerintah dengan masyarakat ya atau citizen ya. Jadi, dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi di pemerintahan. Oke, selanjutnya ada G2G, government to government. Jadi intinya berupa web pemerintah yang dibuat bertujuan memenuhi berbagai macam informasi ya yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya dengan tujuan yaitu untuk memperlancar atau mempermudah kerjasama antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Oke, yang terakhir ada G2OG atau government to other government. Jadi pengembangan interoperabilitas ini berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintah di suatu negara dengan sistem pemerintah di negara lainnya. Nah, kalau dijelaskan dalam bentuk gambar seperti ini ya, misalkan ini pemerintah Indonesia ya, ini G2G-nya ya, jadi lembaga X dengan lembaga Y ya antar pemerintah. Kalau G2C-nya ini misalkan ke masyarakat, ini G2O-nya ke organisasi, G2B-nya ke dunia bisnis atau industri. Nah, G2OG-nya ini ke negara lain ya. Jadi bisa ke semua aspek. Oke, selanjutnya alasan digunakan sistem distribusi. Yang pertama, mengenai performance ya. Jadi sekumpulan prosesor dapat menyediakan kerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Ya, jadi dengan adanya sistem distribusi ini ya prosesor sebagai otak dari sebuah komputer harus bisa menyediakan kinerja yang lebih tinggi ya daripada komputer yang terpusat. Jadi ya kalau distribusi itu kan jadi dari beberapa sistem komputer harus bekerja bersama-sama, maka kinerjanya bisa lebih tinggi daripada dengan satu jenis komputer. Yang kedua, distribution. Nah, distribution ini banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Jadi untuk memudahkan backup, untuk memudahkan misalkan jika ada gangguan yang terjadi di sistem, maka baiknya satu aplikasi itu tidak disimpan di satu mesin, tapi dipisah di beberapa mesin yang berbeda. Yang ketiga ada reliability, itu jika terjadi kerusakan pada satu sistem atau satu mesin ya tadi dijelaskan tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Itu gunanya distribution yang tadi. Yang keempat ada incremental growth ya atau pertumbuhan yang signifikan yang mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat ya. Jadi jika ada kebutuhan sistem yang baru atau ada penambahan sistem, jadi kalau kita menambahkan mesin atau komputer yang baru ya harus bisa secara fleksibel menambahkannya, jadi tidak ribet penambahannya.
sehingga nanti proses yang dikerjakan itu lebih baik atau meningkat. Yang kelima, sharing data atau resource, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, ya. Jadi karena sistem terdistribusi, ya perangkat-perangkat yang digunakan serta software juga itu harus bisa di sharing atau dibagikan atau berbagi dengan perangkat yang lain, ya, terutama di software atau berupa data dan sebagainya itu harus dibagikan. Yang keenam ada communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar pengguna. Nah, contoh sistem terdistribusi diantaranya internet, ya, yang sudah kita tahu, ya, bagaimana internet itu bisa saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya di seluruh dunia, ya, karena ada yang namanya IP address, ya. Jadi sebuah komputer bisa saling komunikasi di dunia internet, ya, karena adanya IP address, ya, internet protocol address. Bisa IP address-nya berarti kalau yang hubungannya dengan internet berarti IP address-nya yang sifatnya public, ya, atau global, yaitu IP address-nya public. Yang kedua ada yang disebut intranet, berbeda dengan internet. Ada intranet kalau ini jaringan lokal, ya, jadi jaringan yang hanya bisa diakses oleh grup tertentu atau instansi tertentu atau pemerintahan tertentu yang disetting memang seperti itu, ya. Biasanya disetting melalui internetnya di firewall, ya. Biasanya menggunakan VPN juga. Misalkan kayak di kampus itu kan dulu kalau ujian online kan di mahasiswa.kampus.id itu kan hanya bisa diakses di kampus, misalkan di luar kampus kan tidak bisa, ya. Itu yang namanya intranet, ya. Tapi tetap itu terhubungan dengan server yang ada di pusat, tapi tidak bisa diakses dari internet secara publik. Yang selanjutnya ada sistem terdistribusi multimedia, maksudnya biasanya digunakan pada infrastruktur internet, ya. Karakteristiknya harus real time, ya, atau selalu sinkron. Contohnya kalau kita melakukan video conference, misalkan menggunakan Zoom atau menggunakan video streaming dan sebagainya, itu sistem terdistribusi multimedia. Selanjutnya ada mobile sistem komputasi ubiquitous, ya, sistem contohnya sistem di telepon seluler, ya, resource-nya di-share-kan yaitu frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi dan bergerak atau mobile. Yang dimaksud ubiquitous computing atau komputasi ubiquitous itu the next generation computing equipment, di mana penggunanya itu secara terus-menerus berinteraksi dengan jaringan wireless komputer, computing ada di seluruh aktivitas manusia dan invisible kepada penggunanya. Contoh ubiquitous system diantaranya seperti ini, misalkan ini yang poin pertama itu kan user atau pengguna di sini di area dalam, ya. Yang kedua device, jadi si user itu berhubungan dengan beberapa device, bisa berupa TV atau smart TV, berupa laptop, sensor-sensor yang ada, PC desktop, smartphone dan sebagainya. Nah, si perangkat tersebut kan tentunya terkoneksi dengan jaringan atau network di sini, ya. Yang nomor 3, ya, bisa terkoneksinya berupa menggunakan kabel, menggunakan Bluetooth, ya, jaringan mode ad hoc, menggunakan wireless, ke jalur internet juga bisa, ya, infrared kalau zaman dulu masih ada infrared, ya, dan sebagainya. Itu ubiquitous system, ya. Yang keempatnya ini space, ya, atau area dia menggunakan perangkat itu di mana, ya, bisa di beberapa tempat, ya, bisa di rumah sakit, bisa di museum, bisa di rumah, bisa di kampus, di sekolah, di pekerjaan, atau bahkan di pasar dan sebagainya. Itu harus itu yang namanya ubiquitous system. Jadi gimana kita sebagai user atau pengguna selalu terhubung dengan perangkat kita, ya, dengan berbagai jenis koneksi yang ada dan bisa digunakan di berbagai tempat. Yang lainnya ada yang namanya WWW atau World Wide Web, ya, arsitektur client server. Nah, ini yang nanti kita akan hubungkan atau ada hubungannya dengan materi TWS nanti, ya. Nanti kita kan pasti mengerjakan yang namanya client server, ya.
itu. Nah, ini yang nanti kita pelajari ya, bagaimana menggunakan web server, menggunakan akses menggunakan browser. Aksesnya bisa dari internet atau intranet ya. URL-nya kita buat seperti apa. URL itu maksudnya kayak alamat gini nih. Ini namanya URL google.com, cdk3.net, w3c.org dan sebagainya, itu yang namanya URL. Uniform Research Locator itu URL. Nah, itu saja paling untuk materi minggu pertama di TWS atau Teknologi Web Service. Nanti silakan diskusi saja di websitenya BSI di e-learning.bsi.ac.id jika ada pertanyaan dan ada yang masih belum jelas tentang materi ini. Jangan lupa untuk lakukan absensi di websitenya e-learning ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.